Assalamualaikum. Apa kabar ayah bunda semua? Jumpa lagi di channel YouTube Mimha. Hari ini kita akan mengunjungi peternakan sapi milik orang tua murid Mimha, yaitu Motekar Farm. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Ayah bunda, sesaat lagi kita akan menuju Motekar Farm. Pemilik Motekar Farm adalah orang tua murid dari Zahra, yaitu Pak Yuga dan Bu Astri. Konsep yang diusung di Motekar Farm adalah filantropi, atau secara bahasa sederhananya adalah kedermawanan. Bu Astri dan Pak Yuga kan orang tuanya Zahra. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita gali lagi informasi lebih banyak, langsung ke sumbernya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Motekar Farm. Kita sapa dulu pemiliknya yuk. Ayah bunda, ayo kita masuk ke Motekar Farm-nya. Yuk. Assalamualaikum Bu Astri. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Anak-anak sehat Bu? Alhamdulillah. Bu maaf mau mengganggu, mau ketemu Pak Yuga boleh? Boleh, tapi Pak Yuganya ada di kandang. Boleh sekalian diantar Bu? Mangga, ayo. Lewat mana Bu? Lewat sini? Lewat sini aja. Ya. Jangan. Sibuk apa Bu? Kita mah biasa masak. Anak-anak sehat ya tapi ya Bu ya? Itu Pak Yuga ya Bu ya? Iya, Pak Yuga, nih ada yang cari. Pak Yuga, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yuga. Sehat Pak? Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya? Mangga. Boleh ngobrol-ngobrol dikit nggak Pak? Mangga. Kita kan kebetulan dari tim Mimha. Ya. Ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Yuga, boleh? Ya, mangga. Terima kasih. Ya, mangga. Mangga, Bun. Mangga Bun, cantik Ya, Bun. makasih Pak Yuga. Ini aja. Ya, di sini aja. Ayah bunda, kita mulai ya ngobrol santai yang bersama pemilik Motekar. Di sini udah ada Pak Yuga dan Bu Astri. Pak Yuga sebelumnya boleh diperkenalkan dulu mungkin nama Pak Yuga sama Bu Astri sama anak-anak ya, Oh iya. supaya ayah bunda yang lain juga tahu. Silakan. Sama ibunya. Semayang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Suwarsa. Istri saya ini Ibu Astri Cahaya Utami. Alhamdulillah kita dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama itu Zahra Cahaya Janitra, alhamdulillah kelas 4 di Mimha. Yang kedua Muhammad Abizar, baru selesai di Peril Permata Ilmu. Yang ketiga itu Muhammad Al-Fatih Suwarsa, baru berumur 2,5 tahun. 3 anak ya berarti ya, Pak Yuga dan Bu Alhamdulillah, Bun. Astri. Sama seperti saya ya. Kan ikutin. Alhamdulillah, betul. Pak Yuga kalau boleh tahu nih kegiatan sehari-harinya apa? Pak Yuga, Bu Astri, kemudian anak-anak kegiatan sehari-harinya apa? Anak-anak. Kalau anak-anak sama saya paling di rumah. Ya. Biasa belajar. Ya, Udah daring ya? ya. Ibunya masak. Ibunya masak. Ya. Biasanya kalau saya masak udah subuh-subuh. Oh, hebat. Masak subuh. Minangkit. Anak saya mintanya makan pagi-pagi. Jam 6 udah pada Jam Jam 6 6 udah makan. Wah, hebatnya Jam luar 6 udah biasa. siap, mandi. Sudah mandi, kakaknya dulu atau adiknya dulu. Gimana nanti tugas yang ada Ya. dari sekolah. Kalau Pak Yuga gimana kegiatan sehari-hari? Kalau kegiatan sehari-hari sih banyaknya sekarang di kesehatan hewan ya. Iya. Kita masuk ke kandang-kandang konsultasi kesehatan hewan dari salah satu perusahaan veteriner. Oh, iya. Terus di sela-sela kesibukan kita sama teman-teman Motekar lagi ngebahas beberapa program buat Idul Adha 1442 sekarang Yeah. gitu, karena meskipun kita Idul Adhanya cuma 1 hari plus 3 hari tasrik, tapi memang pembahasan dan persiapannya itu memang 12 bulan 12 juga. bulan. Iya. Masya Allah. Hebat. Kemudian ini Pak, kan tadi Zahra ya, sekolahnya di Mimha ya. Iya. Kalau boleh tahu alasan masuk
ke Mimha itu apa? Sebetulnya ke Mimha dari pencarian ya gitu, kita alhamdulillah dapat sekolah yang memang meningkatkan ya karakter ya, terutama karakter tauhid. Itu sih di PR kita zaman sekarang gitu. Ya betul. Terutama di angkatan kita yang kelahiran Milenial. 80-an gitu. Memang Sama untuk, kita subur, Pak. untuk hal itu agak terlupakan gitu, sehingga dari pencarian kita keliling di sekitar Bandung Timur untuk sekolah, alhamdulillah jatuh hatinya ke Mimha ini. Oh gitu. Jadi mungkin ada jaminan mutu yang ditawarkan oleh Mimha ya, sehingga Pak Yuga sama Bu Asri memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di Mimha ya. Iya. Kemudian mengenai pembelajarannya seperti apa ya Pak? Kalau Yang selama ini diterima oleh Zahra? Kalau pembelajaran sih kebetulan kalau dievaluasi di rumah, kalau sama orang tua suka agak malu-malu gitu, beda dengan ibu guru. Cuma dari buku penyambung ya istilahnya apa? Ya. Cas. Ya, buku cas anak itu ibunya bisa japri juga ke bunda guru untuk konsultasi masalah perkembangan anak. Ya. Jadi mungkin khasnya dari Mimha itu mungkin dari segi itu tadi mungkin ya adanya komunikasi dua arah ya mungkin ya, dari guru ke pada orang tua ya, mungkin gitu. itu ya Jadi seperti ada itu ya. keunggulan penyambung itu, jadi kita bisa konsultasi kekurangan anak. Kadang kan kalau kita ngasih tahu ke anak ada gap gitu kan, si anak tuh gengsi atau gimana. Jadi ketika bunda guru komunikasi sama bundanya Zahra itu menemukan solusi gitu. Alhamdulillah ya. Betul. Ini nih Pak Yuga, Bu Astri, sekarang kan lagi pandemi seperti ini. Anak-anak otomatis kan sekolahnya di rumah ya. Kita daring ya. Kegiatan apa saja sih untuk apa ya, selain mengerjakan tugas-tugas secara daring gitu, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak selama di rumah? Kita mah berkebun. Ya, jadi karena memang ada efek negatif. Bagus. Mengajarkan apa pengalaman berarti ya? Ya gitu. Jadi mengurangi efek negatif dari gadget ini gitu. Kita kan untuk sekarang jadi tidak bisa menghindari karena ada itu setelah belajar pasti tetap pengen megang gadget, ya game atau YouTube pun terus. Ya kita kalau udah keterlaluan ya diarahkan ya main di luar rumah gitu. Jadi efeknya kita harus mencari sesuatu yang lebih menarik daripada gadget gitu. Iya. Kebetulan didukung juga ya, lahannya kan luas, jadi anak-anak bisa eksplor ya kemana-mana gitu kan, bisa keluar rumah melihat pohon-pohon mungkin ya, bisa diajarkan gitu kan, bercocok tanam juga mungkin bisa ya Bu ya, selain beternak ya. Bisa juga diajarkan untuk hobinya apa mancing ya? Ya iya tuh mancing, kebetulan ada kolamnya ya. Habis ngelihat misalkan YouTube arahkan ke salah satu channel yang mengarah ke kegiatan alam. Setelah gitu yuk simpen handphonenya, kita ngambil ikan, bakar-bakaran gitu, masak di luar rumah. Oke, Pak Yuga sama Bu Asri mungkin ini ada tips dan triks ya, bagaimana mendampingi anak-anak yang daring. Sementara kan orang tuanya yang satu kan memang sibuk mengurus rumah, sedangkan Pak Yuganya sendiri kan punya Motek Afam ya. Bagaimana barangkali ada yang bisa di-share gitu ke ayah bunda yang lain? Ya sebetulnya kita juga masih banyak belajar ya kalau untuk itu mah, cuma beberapa yang kita lakukan sih intinya bagi tugas. Sama kalau yang banyak bertugas mah bundanya. Kita cuma yang memberi arahan-arahan dari ya batas-batas gadget jam sekian ke jam sekian. Kalau yang waktu haram megang gadget untuk ayah dan anak-anaknya dan ibunya juga di maghrib sampai isya. Memang kita pakai untuk mengaji misalnya gitu ya? Ya kegiatannya diarahkan ke yang lain. Mau mengaji kalau ayahnya belum datang pun biasanya asal jangan megang gadget aja. Itu memang kita baru 1,5 jam lah. Bebas tapi mungkin tetap ada aturan-aturan ya mungkin ya Pak Yoga ya. Anak-anak tetap dibebaskan memegang gadget ya mungkin seperti itu ya, tapi tetap dengan ada batasan-batasan dan ada rule-rule-nya ya mungkin ya. Sama nggak boleh bawa gadget ke kamar. Oh gitu ya. Jadi harus di ruang utama. Iya. Bagus juga ini ilmunya ternyata Pak Yoga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ayah bunda semua ya.
Baik Pak Yoga sama Bu Astri, kalau boleh ingin tahu proses peternakan sapi itu seperti apa? Kalau boleh juga kita ingin berkeliling ke kandangnya mungkin, kalau diizinkan. Ya, enggak. Enggak? Ayo kita sama-sama. Pak Yoga, ini kalau bisa dijelaskan lingkungannya terbagi atas kandang apa aja ya Pak Yoga? Ini sebetulnya untuk di tahun ini 100% sapi ditempatkan di sini, kalau domba di tempat lain. Ya. Alhamdulillah sih ini kondisi tahun ini meskipun pandemi, alhamdulillah sapi sold out Ya, gitu. oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi memang belum isi lagi. Ya. Kita ini kandang berdasarkan ukuran. Jadi ini ukurannya yang ukuran menengah, Oh. antara 300 sampai 350 Ya. kilo. Kalau yang pojok sana karena agak kecil dan Ya. pojok sana itu di bobot 300 ke bawah. Oh, sana sampai sana, Ya. ujung sana. Jadi Sedangkan- berdasarkan bobot ya? Iya, berdasarkan bobot. Ya. Nah, kalau untuk sebelah sini kita isi yang 400 kilo ke atas. 400 kilo ke atas. Ya. Ini untuk ini ditempatkan sebagai feed meal kita, Pak. Jadi Oh, tempat makan di sini, Ya. ngasih makan di sini ya? mengulat makannya. Jadi Oh. kita rebus, kita chopper, Oh, pakai mesin. pakai mesin Ya. dipotong-potong sampai ukuran kecil, baru kita kasihkan ke sapi. Sapi. Itu supaya apa Pak Yoga? Supaya lebih mudah dicerna mungkin sama Kita sapi. kan pakai rumput-rumput tinggi tuh, Oh. jadi buat mempercepat pencernaan Iya. juga kita potong-potong dan mengurangi rumput yang terbuang. Oh gitu. Ada kriteria khusus ya Pak untuk rumputnya? Kan katanya ada yang bisa bikin luka ya bibir sapinya. Sebetulnya sih hampir nggak ada lah gitu ya kalau untuk Jadi itu. hampir semua rumput bisa Kalau untuk kita makan. kemarin rumputnya pakai rumput gajah. Rumput gajah. Gitu. Kalau tahun ini kita mulai nanam rumput odot Rumput di odot. tanah atas. Jadi punya sendiri lahan untuk menanamnya. Kalau lahan yang ditanam rumput itu lahan sewaan semua. Lahan sewaan. Baik. Jadi kalau lahan di sini memang difokuskan untuk kandang. Kandang aja. Baik. Pak Yoga sudah berapa lama ini Moteca Farm berjalan? Kalau kandang di sini itu sekitar 6 tahun. 6 Sebelumnya tahun. kita mulai itu di tahun 2008. 2008 baru Karena mulai. istilah motekar itu memang diambil dari dengan kondisi yang seadanya, Ya. tapi kita harus berjalan dengan semaksimal mungkin. Masya Allah, super sekali Pak Yoga. Ayo Bunda, bagaimana? Masih mau melihat Moteca Farm lebih jauh lagi? Atau sudah cukup sekian? Baik Ayah Bunda, selanjutnya Pak Yoga akan menjelaskan tentang tempat pemotongan hewan. Mangga silakan Pak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, di tahun ini kita memang melayani sekitar 20 ekor pemotongan di tempat. Karena kondisi pandemi kemarin menyebabkan beberapa customer kita tidak bisa melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di lingkungannya. Sehingga kami menerima jasa juga pemotongan hewan dengan instalasi jadi tempat mengikat kepala dan tempat penggantungan daging ini. Jadi sapi dipotong, tempat pemotongan sapinya di sini 2 ekor langsung, cuma di kemarin itu diberi skat karena memang kita tidak boleh memperlihatkan pemotongan sapi kepada sapi yang hidup. Iya. Di sini ini kita ada instalasi penggantungan daging untuk menurunkan dagingnya. Terus untuk parting daging ada di ruangan sebelah sana, dikerjakan oleh
tetangga-tetangga di sini gitu Oh Bu. iya. Sehingga untuk tahun depan kita karena permintaan pemotongan di tempat semakin tinggi, Ya. insya Allah untuk space pemotongan itu kalau sekarang 2 tempat, insya Allah tahun depan kita diusahakan sampai 4 tempat gitu, 4 petak. Jadi Ya. kita bisa melayani lebih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lancar ya Pak Yuga Amin. ya. Ada lagi yang mau ditunjukkan barangkali Pak Yuga? Mungkin sementara itu ya Bu ya, kita memang kebetulan tahun ini penjualan alhamdulillah habis gitu, Ya, jadi alhamdulillah. belum bisa memperlihatkan Oh, iya. sapinya lagi. Sapinya lagi. Mungkin nanti next time ya kita meliput lagi saat ada sapinya ya Pak Yuga Insya ya. Allah, Seperti dia itu tunggu mungkin ya. lagi. Pak Yuga, ini barangkali ada ayah bunda yang berminat untuk membeli hewan kurban dari Motekar Farm. Seperti apa prosedurnya? Apakah harus kontak dulu berapa bulan sebelumnya atau bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin kontaknya kemana, alamat email, nomor telepon, atau ada yang pengen lihat langsung ke sini mungkin ya ayah bunda, ada yang mau lihat langsung ke sini, alamatnya di mana? Kalau untuk alamat, kita bertempat di Jalan Pasir Impun Atas nomor 68, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tepatnya di depan SD Cibentar, karena kita posisinya di Seberang ya? Seberang desanya, desa. kampungnya Kampung Cibentar. Cibentar. Kalau di Google Map bisa di search Motekar Farm, insya Allah udah langsung ada juga. Kalau untuk masalah pembelian bisa langsung ke sini atau follow juga IG kita, IG-nya, Facebook kita juga ada. Mungkin nanti dari pihak MIMHA akan Kan di-share ya? di-share gitu. Dan Nah, yang juga beda, nanti kalau aku share. untuk pemilihan sapi, karena kita menghadapi pandemi kemarin, kita udah mulai ada e-katalognya gitu. Jadi untuk memilih bisa lihat nomor eartag dan bobot, sehingga pemilihan jikalau tidak datang ke kandang pun bisa lewat e-katalog. Lebih memudahkan ya sebetulnya. memudahkan. Iya. Mangga ayah bunda, barangkali ada yang berminat untuk membeli sapi atau kambing di Motekar Farm bisa menghubungi, nanti kita akan share nomor kontaknya. Barangkali itu saja Pak Yuga. Ya. Kayaknya kita udah lama ya di sini ya, Bu Asri juga khawatir mengganggu aktivitasnya. Terima kasih banyak Pak Yuga atas waktu dan Sama-sama, sharingnya. Mudah-mudahan ayah bunda bisa mengambil manfaatnya ya ayah bunda semua. Terima kasih banyak Pak Yuga. Sama-sama. Sama-sama. Ayah bunda, alhamdulillah kunjungan kita ke Motekar Farm sudah selesai. Pak Yuga, Bu Astri, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Semoga usahanya lancar dan berkah ya. Amin. Sehat-sehat semuanya, untuk anak-anak juga ya. Salam ya Bu ya. Pak, salam ya. Ayah bunda, penasaran dengan kegiatan kita selanjutnya? Ikuti terus channel YouTube MIMHA. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Saya Indria Oktovani beserta tim yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.